wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk sekarang? Oh, masuk semua. Berarti nihil ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di sini Bu Guru akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, kemarin kita mempelajari misi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Di sini Bu Guru akan melanjutkan materi yaitu pola dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, seperti itu. Nah, sebelum mempelajari materi, kalian sudah membaca buku materinya kan? Yang kemarin Bu Guru suruh. Nah, oke, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu kita akan membahas materi tentang pola dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah, seperti itu, di kota Mekah. Yaitu pola dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah itu antara lain dakwah sirri, dakwah terang-terangan, hijrah ke Hasbi, misi ke Taif, dan Baitul Aqobah. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu dakwah rahasia atau sirriyah, seperti itu. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah sirriyah ini. Kenapa? Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri ini bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, bukan karena takut dengan adanya ancaman dan siksaan dari masyarakat kafir Quraisy, seperti itu. Dan Nabi Muhammad menggunakan dakwah sirriyah atau rahasia ini, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, seperti itu. Jadi kenapa kok diadakan menggunakan dakwah rahasia atau sirriyah, yaitu dengan sembunyi-sembunyi? Karena waktu itu kan ada ancaman dan siksaan dari masyarakat Quraisy yang sangat kuat gitu sebagai pusat. Terus sudah gitu, di sini Nabi Muhammad menggunakan dakwah sirriyah ini agar tidak terkena ancaman seperti itu. Nah, di sini di buku ini dijelaskan pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah sirriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah. Berarti bukan karena takut ancaman dari kafir Quraisy, tetapi itu karena strategi dakwah Nabi Muhammad sendiri, seperti itu. Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak, seperti itu. Personal itu maksudnya personal itu khusus, seperti itu. Individual, seperti itu kan. Pendekatan personal ini Nabi Muhammad telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi itu dalam berdakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirriyah ini selama 3 tahun. Pertama itu Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat seperti keluarganya, seperti sahabat-sahabatnya, seperti itu. Mereka diajak untuk memeluk agama Islam oleh Nabi. Dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai as-sabiqun awwalun, yang dimaksud as-sabiqun awwalun yaitu orang-orang yang paling dahulu dan pertama kali masuk agama Islam. Lah, yang dimaksud orang-orang tersebut yang disebut dengan as-sabiqul awwalun, as-sabiqun al-awwalun, yaitu yang pertama Khadijah bin Khuwailid, Ummul Mukminin
istri Nabi Muhammad seperti itu. Yang kedua yaitu Zaid bin Haritsah bin Syarahil. Dan yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Setelah memeluk agama Islam, Abu Bakar ini bersemangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam seperti itu. Karakter Abu Bakar yaitu terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjungi dan sudah tidak asing lagi dengan kepribadiannya yang baik seperti itu. Karena beliau itu karena kecerdasannya dan kesuksesannya dalam berbisnis dan pergaulannya yang luas seperti itu. Melalui dakwah beliau, ada beberapa orang sahabat yaitu yang masuk agama Islam, seperti yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, yang ketiga itu Abdurrahman bin Auf, yang keempat yaitu Sa'id bin Waqqas Az-Zuhriyan, dan yang kelima yaitu Tolah bin Ubaidillah At-Timi. Seperti itu kan. Nah, dan di sini mereka masuk Islam itu secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan cara Syria atau rahasia, tidak terang-terangan. Mereka itu menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan dari kafir Quraisy seperti itu. Selain diuji oleh faktor eksternal, dan keimanan mereka diuji oleh faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu kan tadi dari ancaman atau siksaan dari kafir Quraisy seperti itu. Dan yang dari faktor internal yaitu ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada di luar kemampuan otak manusia seperti itu. Jadi Nabi ini berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi itu ada faktornya, faktor eksternal dan internal seperti itu. Seperti peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan diteruskan ke Sidratul Muntaha dalam 1 hari seperti itu kan. Siapa di sini yang tidak tahu peristiwa Isra Mi'raj? Pasti tahu semua kan? Itu hari besar di agama Islam gitu kan. Peristiwa yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, di mana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Abu Bakar merupakan sahabat pertama yang mempercayai peristiwa tersebut. Hingga Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu beliau mempercayai apapun yang diucapkan dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menegakkan sholat 5 waktu. Menegakkan sholat 5 waktu yang kita laksanakan sekarang, yang kita lakukan seperti itu. Sholat 5 waktu ada apa aja? Kan sudah tahu kan? Itu ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib dan ada isya. Semuanya itu rakaatnya 17 seperti itu. Meskipun dakwah Nabi Muhammad itu sembunyi-sembunyi dan bersikap personal, bersikap individu seperti itu, tertutup, namun beritanya dakwah Nabi Muhammad ini sudah didengar oleh kaum Quraisy seperti itu. Tetapi mereka itu belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad belum menentang agama dan Tuhan mereka seperti itu. Jadi Nabi Muhammad dapat membangun jamaah mukminin berlandaskan ukhuwah dan ta'awun seperti itu. Yang kedua yaitu dakwah jahar. Di sini dibacakan,
ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya dan menyembah dan berserah diri kepada Allah, namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanyalah Abu Thalib yang tidak menentang Rasulullah, tetapi Abu Thalib tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari kafir Quraisy seperti itu. Nabi itu merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dari gangguan dan ancaman kafir Quraisy seperti itu. Dan di sini kafir Quraisy itu berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Di lain pihak, Nabi Muhammad dan pengikutnya mengikuti tata cara ibadah mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dengan tegas menolak penawaran mereka. Peristiwa ini diabadikan di surat Al-Kafirun. Di sini Nabi Muhammad mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam dengan ajaran lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad membuat kafir Quraisy semakin marah. Mereka melakukan pemboikotan terhadap para pengikut Nabi dan kaumnya. Mereka menulis selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib seperti itu. Pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Isi pengumuman tersebut yaitu yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya seperti itu. Dan yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka. Dan yang ketiga, tidak boleh berjual beli dari mereka seperti itu. Dengan adanya pengumuman tersebut, kafir Quraisy itu tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi. Akhirnya Nabi itu memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari kota Mekah seperti itu. Dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu hijrah ke Habsyi seperti itu. Penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy itu semakin keras, membuat Nabi Muhammad dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri seperti itu. Dalam kondisi tersebut turunlah surat Az-Zumar yang berisi perintah hijrah. Ayo kita baca surat Az-Zumar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ad-dunya hasanatu wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Seperti itu. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habsyah karena Raja Habasyah As-Simmah An-Najasyi seperti itu adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama
terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah, dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua, seperti itu. Kaum kafir Quraisy khawatir. Kenapa? Khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut agama Islam menyebar keluar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari masyarakat yang dari luar Mekah, seperti itu. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya, seperti itu. Dua orang tersebut itu ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah, seperti itu. 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka tersebut. Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungannya dengan aman, seperti itu. Jadi Raja Habasyah ini melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya, seperti itu. Kepada utusan kembali ke Mekah dengan tangan hampa, seperti itu, dan memberitahu sikap Raja Habasyah yang menolak hadiah-hadiah tersebut dan yang ingin melindungi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Dan yang keempat yaitu misi ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dan dalam menyebarkan agama Islam, dan Abu Thalib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut diberi nama tahun kesedihan, seperti itu. Di sini ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad memilih Taif, antara lain yaitu alasannya yang pertama, Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Dan yang kedua yaitu di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat jika mereka memeluk agama Islam. Dengan adanya kekuatan dari Bani Saqif ini, kan kekuatannya itu sangat besar dalam memeluk agama Islam. Kekuatan tersebut itu dapat mendukung dakwah Nabi. Dan yang ketiga yaitu jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan di Mekah, seperti itu. Dan sini kita lanjut yaitu perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad itu menemui rombongan haji dari Yastrib. Rombongan haji itu berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi itu mendapat sambutan yang sangat baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad. Jadi rombongan haji dari Yastrib ini sangat menyambut dakwah Nabi, seperti itu. Dan mereka itu melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah, dinamakan Bukit Aqabah. Yaitu maka baiat ini disebut dengan bait Aqabah pertama, seperti itu. Isi bait tersebut yaitu yang pertama, yang ke-1,
mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Dan yang ketiga yaitu mereka bersedia ikut menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Dan yang keempat yaitu mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Seperti itu. Dan yang kelima yaitu mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Itulah isi Baiat Aqobah. Baiat pertama disebut baiat wanita karena tidak meliputi perang dan perang tidak terjadi kecuali setelah pembinaan pikiran dan akidah pada tiap orang. Seperti itu. Strategi pengembangan Islam di Yathrib ini, Nabi Muhammad mengirim Mus'ab bin Umair bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yathrib. Tugas Mus'ab yaitu untuk membantu penduduk Yathrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menyebarkan agama Islam di kota tersebut. Seperti itu. Dia membacakan Al-Quran, menjelaskan tentang agama Islam kepada mereka. Selanjutnya Mus'ab itu menjadi guru mengaji di Madinah dan imam dalam sholat, karena golongan Aus dan Khazraj membenci salah satu dari mereka menjadi imam. Nah, dan di sini ada kelanjutan Baiat Aqobah yang kedua, yaitu perjanjian Aqobah yang kedua. Dengan ada isinya yaitu perjanjian Aqobah yang kedua. Yang pertama, penduduk Yathrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Dan yang kedua, penduduk Yathrib ikut berjuang dalam membela Islam, harta dan jiwa. Yang ketiga yaitu penduduk Yathrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudaranya mereka. Dan yang keempat yaitu penduduk Yathrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Dengan adanya baiat yang pertama dan baiat yang kedua, disinilah masyarakat kaum Yathrib itu banyak yang menyebarkan agama Islam dan banyak yang menganut agama Islam. Di sini ada beberapa faktor kenapa Nabi Muhammad itu memilih Yathrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain yaitu Yathrib adalah tempat yang paling dekat. Dan yang kedua yaitu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut, yaitu kota Yathrib ini. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan karena kakek Nabi Abdul Muthalib itu beristri orang Yathrib. Di samping itu ayahnya dimakamkan juga di sana, ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah. Dan yang ketiga yaitu penduduk Yathrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Dan yang keempat yaitu bagi diri Nabi, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang sangat menguntungkan bagi dakwah Islam Nabi Muhammad telah dirancangkan. Beliau telah memiliki kesiapan yang sangat matang. Selain karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yathrib, juga karena secara fisik dan mental beliau telah siap meninggalkan kota kelahirannya untuk meneruskan dakwah dan perjuangan dalam menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Oke, tadi di sini Ibu Guru menjelaskan ada lima pola atau strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah di kota Makkah seperti itu. Yang pertama yaitu dakwah sirriyah atau rahasia, dan yang kedua itu dakwah
dakwah hajj, dakwah jahar, dan yang ketiga yaitu hijrah ke Habsi, dan yang keempat itu misi ke Taif, dan yang kelima yaitu Baitul Aqobah, perjanjian Aqobah. Nah, di sini siapa yang tidak mengerti atau ada yang belum paham? Sudah paham semua kan? Karena kan sudah belajar di rumah masing-masing sebelum ibu menjelaskan materi ini kan. Nah, di sini kita bagi kelompok. Di sini anaknya kita bagi kelompok. Di sini ibu bagi 2 kelompok saja ya. Yang di sini kelompok 1 dan yang di sini kelompok 2. Sebelah kiri itu kelompok 1 dan yang sebelah kanan itu kelompok 2. Nah, kalian itu menjelaskan pola-pola yang ibu jelaskan lagi. Nah, kalian itu buat rangkuman. Setelah buat rangkuman, kalian itu diskusikan dengan kelompoknya. Setelah didiskusikan dengan kelompoknya, kalian itu saling bertukar pendapat. Maksudnya itu saling bertukar pertanyaan. Apa yang kalian tidak mengerti dari kelompok 1 dan ada yang dari kelompok 2 itu tanya kepada ke kelompok 1, seperti itu. Nah, yang kelompok pertama yaitu kebagian dakwah siriyah dan dakwah jahar, dan yang kelompok kedua yaitu kebagian hijrah ke Habsi dan misi ke Taif, dan yang Baitul Aqobah biar ibu yang menjelaskan kembali gitu. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin ditanyakan di Baitul Aqobah, seperti itu. Nah, sudah paham kan? Nah, di sini setelah kalian udah bertukar pendapat, bertukar pertanyaan seperti itu, kalian bacakan hasil diskusi kalian di depan. Tidak semua kelompok, tapi salah satu dari kelompok saja, satu orang dari kelompok saja. Satu kelompok itu satu orang aja yang maju di depan yang membacakan hasil diskusinya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini. Oh iya, kalau kalian tidak mengerti, mungkin kalian bisa bertanya di komentar, di kolom komentar, seperti itu ya. Di sini ibu kenapa kok membagi 2 kelompok? Pokoknya itu kan kalau nggak salah muridnya 22. Jadi kita bagi 2 aja, jadi satu kelompok itu 11 orang, seperti itu. Jadi absen 1 sampai absen 11 itu belajar kelompok di rumahnya masing-masing, seperti itu. Belajar kelompok, nanti diskusikan. Nanti minggu depan gak usah minggu depan deh, langsung hasilnya itu tidak usah dibacakan di depan kelas, tetapi langsung ditulis di kolom komentar saja gitu. Nanti ibu yang nilai, seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak. Jadi di sini kita sudah mempelajari dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi kita besok minggu depan kita lanjut ke bab 2. Oke, kita lanjut ke bab 2. Sebelum melanjutkan bab 2, kita itu ibu kasih tugas untuk individu. Nanti ibu akan kirim tugasnya, seperti itu ya. Oke, sekian, mungkin kita tutup terlebih dahulu sebelum kita sebelum kita istirahat.
sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.